Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Senang boleh menjumpai Bapak Ibu dimanapun berada saat ini. Kita bersyukur kita boleh ada di hari ini. Karena itu mari kita mengucap syukur dan kita memulai hari ini. Sebelum kita melakukan aktivitas sepanjang hari ini, kita mulai bersama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Segala hormat kemuliaan hanya bagimu Allah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat kasih setia Tuhan yang sudah mengantar kami dari malam sejak kami tidur beristirahat sampai kami ada di hari ini. Terpujilah Engkau dan kami akan memulai hari ini bersama Tuhan, membaca dan merenungkan firman-Mu. Urapi kami supaya apa yang kami baca, kami dengar, kami mengerti dan tidak untuk kami lupakan. Tapi itu menjadi rema dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara, di dalam Mazmur 75 kita akan melihat ayat 7 dan ayat 8. Saudara bisa baca semua ayat dari ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Di ayat 7 dan 8 dikatakan begini. Sebab bukan dari timur atau dari barat dan bukan dari padang gurun datangnya peninggian itu. Tetapi Allah adalah hakim, direndahkannya yang satu dan ditinggikannya yang lain. Saudara, firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada saudara dan saya bahwa peninggian atau promosi bagi seseorang bukan dari timur, barat, bukan dari laut, bukan dari gunung, dan juga bukan dari tempat lain datangnya. Tetapi dengar baik, datangnya dari Tuhan. Amin. Banyak orang menempuh segala cara untuk membuat dirinya berbeda, kemudian dikenal, dihargai, dan dihormati oleh orang lain. Inilah yang disebut dengan ambisi. Kata ambisi sendiri diserap dari bahasa Inggris, ambition, dan berasal dari bahasa Latin, ambitio, yang berarti hasrat besar seseorang terhadap kekuasaan, kehormatan, kemasyhuran, atau apa saja yang memberikan keunggulan dan keistimewaan. Keinginan seseorang untuk membedakan dirinya dari orang lain. Ambisi juga diartikan sebagai usaha seseorang untuk memajukan dirinya. Sesungguhnya tidaklah salah kalau kita memiliki ambisi, asal jangan menghalalkan semua cara. Artinya jalan yang kita tempuh untuk mewujudkan ambisi itu harus sesuai dengan kehendak Tuhan dan tidak menyimpang dari kebenaran. Amin. Nah, saudara, kalau kita lihat tadi bahwa ambisi untuk meninggikan diri, mencari kedudukan dengan mempromosikan diri sendiri, atau mencari hormat dan pujian dari manusia adalah perbuatan yang dicela oleh Tuhan. Korah, di dalam Alkitab, Bani Korah, mengangkat dirinya sendiri sebagai pemimpin dan mengajak orang-orang lain untuk memberontak melawan Musa, pemimpin yang dipilih oleh Tuhan itu. Akhirnya apa yang terjadi? Perbuatan Korah ini menjadi bumerang bagi dirinya sendiri dan juga semua orang yang mengikuti dia. Saya bisa baca itu di Bilangan pasal 16. Saudara, suatu ketika Ibu Yakobus dan Yohanes datang kepada Yesus dan meminta
agar kedua anaknya beroleh kedudukan tinggi dalam kerajaan Allah. Bagaimana respon Yesus? Kalau saudara lihat di Matius pasalnya yang ke-20 ayat 26 dan 27 dikatakan begini. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Nah, sebagai orang percaya, terlebih-lebih yang sudah melayani Tuhan, kita tidak diperkenankan mencari kedudukan dan hormat bagi diri sendiri seperti yang dilakukan oleh orang-orang dunia. Kita harus percaya sepenuh-penuhnya kepada Tuhan bahwa Tuhan yang memberikan kita promosi. Amin. Dan peninggian itu datangnya dari Dia. Amin. Dialah yang berkuasa untuk meninggikan atau merendahkan seseorang. Itu sebabnya saudara, jika saudara bekerja, apapun pekerjaanmu, jangan ada motivasi terselubung. Amin. Karena Tuhan melihat hati kita. Tuhan melihat apa yang ada dalam diri kita, dalam hati kita. Dia tahu motivasi kita. Amin. Nah, kalau motivasi kita bekerja, ya tulus, murni, ya kita bekerja karena Allah, ya. Kalau istilah saya yang dulu, lillahi ta'ala. Maka Tuhan yang akan memberikan kita peninggian. Ya, Tuhan yang akan memberikan kita promosi. Amin. Bahkan saudara, Dia akan buat kita naik menjadi kepala dan bukan ekor. Amin. Itu sebabnya saudara, mari apapun pekerjaanmu hari ini, mari kita kerjakan dengan baik. Jangan ada motivasi yang terselubung. Jangan kita mencari kekuatan manusia untuk kita mendapatkan promosi atau peninggian itu. Ya. Itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sebab kalau Tuhan yang sudah buka, tidak satu pun yang bisa tutup. Tetapi sebaliknya, kalau Tuhan yang tutup, tak satu pun yang bisa buka. Itu sebabnya mari kita bekerja dengan baik. Bukan seperti untuk manusia, tetapi seperti untuk Tuhan. Kita bekerja seperti untuk Tuhan. Maka upah kita dari Tuhan, promosi kita dari Tuhan, jabatan kita dari Tuhan. Tuhan akan mengangkat kita, amin, menjadi kepala dan bukan ekor. Maka itu saudaraku yang kekasih, andalkan Tuhan. Jika kita bekerja, sekali lagi saya tegaskan, bekerjalah dengan baik, dengan tulus, tidak ada motivasi yang terselubung. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, di hari ini telah Engkau berikan bagi kami. Kami akan bekerja, kami bekerja dengan baik. Tuhan juga melindungi sehingga tidak ada kecelakaan kerja. Tuhan memberkati pekerjaan kami. Tuhan berikan promosi. Kami naik bukan turun menjadi kepala bukan ekor. Tuhan bahkan menjaga keluar masuk kami sekarang dan selamanya. Sehingga hari ini kami tidak terpapar COVID-19 ataupun penyakit-penyakit yang lain. Kami berserah kepadamu, kami hanya berlindung kepadamu, dan daripadamu kami minta pertolongan. Terima kasih. Di dalam nama Yesus berkati seluruh subscriber Galilea Network, seluruh sahabat Galilea, bahkan mereka yang aktif di live chat. Tuhan berkati semuanya. Tuhan tahu apa yang menjadi pergumulan mereka. Tuhan jawab doa-doa mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapa kami yang di surga,
Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami